Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku Cika Avandi. Masih belum bisa move on nih sama kue yang satu ini. Akhirnya aku bikin lagi yang menul-menul alias gembul-gembul. Dan aku bikin kali ini rasa original dan coklat dengan topping favorit di rumah banget nih, coklat dan keju. Teksturnya kali ini lembut banget karena memang kali ini aku coba pakai mixer dan hasilnya worth it deh dan tahan sampai keesokan hari. Untuk resepnya tonton terus videoku sampai akhir ya. Pertama-tama aku akan membuat bahan biang terlebih dahulu. Siapkan mangkuk, tuang 10 gram tepung terigu protein sedang, 4 gram ragi instan, aku gunakan Fermipan, 20 gram gula, dan 50 ml air hangat. Aduk-aduk lalu diamkan selama 15 menit ya. Jadi proses ini tuh bisa juga untuk ngetes apakah ragi di rumah kita masih aktif atau tidak ya. Sambil menunggu, aku akan siapkan bahan-bahan basahnya ya. Aku akan merebus 165 ml santan. Yang aku gunakan ini 1 pot santan instan ditambah air hingga mencapai 165 ml ya. Untuk daun pandannya opsional aja ya. Masak hingga mendidih, lalu matikan api kompornya. Masukkan 100 gram gula, setengah sendok teh garam, 80 ml susu kental manis, 165 ml susu cair, dan 1 sendok makan vanila cair atau bisa diganti vanili bubuk. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Biarkan dingin di suhu ruang. Selanjutnya aku akan siapkan bahan kering, 300 gram tepung terigu protein sedang dan 30 gram tepung maizena. Agar teksturnya halus, aku ayak terlebih dahulu. Lanjut aku siapkan mixer dan bowlnya. Masukkan 2 butir telur utuh dan 3 kuningnya saja. Tambahkan 100 gram gula, lalu mixer dengan kecepatan sedang sampai adonan agak mengembang dan pucat sekitar 4 menitan. Lalu pindahkan kecepatan rendah masih sambil di mixer. Tambahkan adonan santan yang sudah dingin secara bertahap sedikit dulu. Setelah itu baru masukkan tepung yang sudah diayak tadi secara bertahap juga. Jadi bergantian antara bahan cair dan bahan keringnya ya. Sedikit demi sedikit sampai habis, dan ini masih kecepatan rendah ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan bahan biang yang sudah dibuat tadi. Terakhir, masukkan 125 gram butter atau margarin yang sudah dicairkan. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah tercampur rata semua, lalu langkah berikutnya adalah istirahatkan adonan dan aku tutup menggunakan plastik wrap atau bisa diganti dengan kain bersih ya. Diamkan selama 1 jam. Sudah 1 jam, ini buka penutupnya, adonan jadi mengembang. Nah, yang ini penting ya teman-teman, yaitu mengaduk lagi adonan agar gelembung-gelembung gasnya bisa keluar, dan untuk adonan itu teksturnya menjadi halus lagi. Selanjutnya, aku akan membagi 2 bagian adonan, yang satu original tanpa rasa apapun, dan satu lagi aku tambahkan pasta coklat yang sudah aku buat dari 2 sendok teh pasta coklat dan 2 sendok teh air. Tuangkan ke dalam adonan sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya panaskan teflon pukis. Di sini aku gunakan teflon dengan 10 lubang, panjang lubangnya 8,5 cm dan kedalamannya yaitu 4 cm. Lalu ini dioles tipis-tipis dengan margarin atau minyak, lalu tuang adonan hingga 3/4 cetakan. Masak dengan api sedang cenderung kecil. Langsung tutup, lebih kurang sekitar 5 menitan. Dijamin ketika teman-teman masak ini aromanya pasti kemana-mana nih. Setelah matang, wah kuenya jadi naik banget, menul-menul gitu ya. Aku balik kuenya, lalu angkat. Nah, masih dalam keadaan panas, olesi dengan margarin tipis-tipis atau butter agar lebih lemak dan legit rasanya.
Dan setiap teman-teman ingin memasak lagi adonannya, jangan lupa diaduk lagi ya, agar gelembung-gelembung gasnya keluar dan teksturnya jadi halus lagi. Untuk yang rasa coklat juga sama proses memasaknya, tetapi ini aku kurangin sedikit dari yang original tadi ya teman-teman, karena nanti atasnya aku mau kasih topping lagi, jadi agar tidak terlalu tinggi banget. Nah, segini aja sudah cukup. Langsung ditutup agar untuk mengurangi gelembung-gelembung yang muncul di atas kuenya. Lebih kurang 5 menitan, cookiesnya sudah matang. Angkat. Dan jangan lupa untuk olesi dengan margarin atau butter ya. Selanjutnya, tahap ini bisa banget kalau teman-teman ingin jualan supaya tidak bosen, jadi aku tambahin topping. Ini adalah coklat spread atau coklat oles yang aku masukkan ke dalam plastik segitiga agar lebih mudah menatanya. Coklat spread yang aku gunakan merek Colata atau bisa juga Ceres, dan langsung digunakan ya tanpa tambahan minyak lagi. Nah, ini aku berikan di semua rasa coklat. Lakukan hingga selesai. Oh ya, hampir lupa, untuk satu resep ini menghasilkan sebanyak 27 kue dengan menggunakan teflon cookies yang tadi ya. Wah, jadinya banyak banget ya. Selanjutnya aku celupkan ke meses, semua atasnya sampai rata. Yang kedua, aku beri keju parut. Dan yang ketiga, murni coklat spread saja. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, cantik banget. Dan lihat ini yang original, tekstur atasnya juga halus, tidak berlubang-lubang. Dan begitu dibelah, alhamdulillah teksturnya fluffy banget. Jadi nggak sabar mau nyicipin. Bismillah. Masya Allah, beneran deh, ini worth it banget. Teksturnya halus, lembut, manisnya pas, gurih dan legit. Recommended. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai. Semoga bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe, like, komen, dan share. Juga aktifin tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat mencoba, semoga berhasil. Assalamualaikum.